Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Jas, channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara berjalan maju untuk pemula. Jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara berjalan maju. Jadi, mungkin dari kalian yang sampai saat ini itu masih kesulitan atau masih kebingungan, kenapa sih Mas kalau kita itu berjalan harus maju? Mungkin video saya kali ini bisa sangat bermanfaat untuk Anda atau bisa menambah pengetahuan Anda. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, alangkah lebih baik kita mengetahui alasan kenapa sih kita harus berjalan maju. Nah, pertama-tama, berjalan maju itu dapat mengurangi resiko kita tertabrak ataupun kita itu menginjak sesuatu. Pokoknya sesuatu yang mungkin bisa membahayakan diri kita ketika kita berjalan. Jadi saya sarankan jika Anda yang sebelumnya itu mungkin kebingungan atau sebelumnya itu jalannya mundur, jadi alangkah lebih baik mulailah untuk berjalan maju. Kenapa? Itu dapat bisa mengurangi resiko kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan kepada diri Anda sendiri. Nah, sebelum kita ke tutorialnya lagi, apa sih Mas yang perlu diperhatikan untuk kita itu berjalan maju? Untuk berjalan maju, kita itu pertama harus memperhatikan mata kita. Kenapa? Pastikan mata kita itu pada tempatnya ataupun mata kita itu tidak tertutup atau merem ataupun tidak terhalangi sesuatu. Jadi itu bisa kita memandang ke depan itu lebih mudah, jadi otomatis kita berjalan maju pun itu juga lebih enak dan kita bisa melihat bahaya ataupun hal-hal yang mungkin bisa mengancam ketika kita berjalan maju. Oke, kedua, pastikan kaki kita itu berfungsi dengan normal. Kenapa Mas? Karena untuk berjalan maju kita itu juga memerlukan kaki sebagai alat kita untuk berjalan. Jadi saya sarankan pastikan Anda memastikan kaki Anda itu normal atau tidak. Maaf sebelumnya mungkin cacat ataupun lumpuh, jadi itu bisa mempengaruhi proses kita berjalan. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Sebelum kita untuk berjalan maju, alangkah lebih baik pastikan diri Anda itu berdiri. Kenapa kita harus berdiri Mas? Karena agar kita berjalan lebih mudah itu kita harus berdiri. Jadi kita itu tidak usah ngesot-ngesot ataupun merangkak-rangkak. Jadi kita berdiri dahulu seperti ini. Saya perlihatkan kakinya saja ya. Oke, setelah kita berdiri pastikan kaki kita memakai sandal. Jadi untuk memakai sandal itu sendiri saya sudah membuatkan tutorialnya. Jadi pastikan kita memakai sandal. Kenapa kita harus memakai sandal Mas? Agar kita itu tidak menginjak sesuatu yang mungkin bisa melukai kaki kita atau membahayakan kaki kita. Jadi fungsi sandal itu sendiri adalah melindungi telapak kaki kita dari benda-benda tajam yang mungkin bisa atau mungkin beresiko untuk kita injak, atau mungkin kita menginjak paku, kita menginjak duri, atau kita menginjak tai, atau mungkin kita menginjak kepala orang. Takutnya hal-hal seperti itu terjadi ketika kita tidak memakai sandal. Jadi telapak kaki kita mungkin nanti akan sakit. Oke,
Berikutnya, pastikan pandangan kita ke depan seperti ini. Jadi kenapa kita harus memandang ke depan, Mas? Agar kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Ini memastikan jalan yang kita lalui itu tidak ada hal-hal yang membahayakan. Misalkan takutnya di depan kita itu nanti ada jurang, ada tiang seperti ini bisa mempengaruhi jalan kita dan mengurangi resiko kita tertabrak. Jadi pastikan mata kita itu fokus ke depan untuk melihat pandangan agar kita berjalan dengan mudah, tidak ada halangan apapun. Oke, berikutnya, setelah kita memandang ke depan, ayunkan atau langkahkan kaki kanan kita ataupun kaki kiri kita dahulu ke depan. Jadi kita ayunkan satu persatu, jangan kita ayunkan dua-duanya. Kalau kita ayunkan dua-duanya, kita akan kesulitan untuk berjalan maju itu sendiri. Nanti jika kita mengayunkan dua-duanya, otomatis kita nantinya bukan jadi jalan maju, tapi kita melompat maju. Jadi ayunkan salah satu kaki kita itu ke depan dahulu, terus kemudian tapi jangan terlalu lebar. Ingat, jangan terlalu lebar. Kenapa kita itu mengayunkannya jangan terlalu lebar, Mas? Agar kita itu kaki kita itu tidak kecengklak atau kesleo, ataupun kita kalau bahasa Jawanya keplengkang. Itu juga dapat mengakibatkan tubuh kita ataupun kaki kita nanti sakit. Jadi ayunkan salah satu kaki kita ke depan dengan jarak yang jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat. Jadi otomatis kita atur yang sedang-sedang saja. Jadi mungkin segini, kita ayunkan segini, terus susulah kaki berikutnya itu satu langkah di depannya lagi. Jadi kita ayunkan segini. Nah, itu namanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Jadi kita ayunkan satu kaki ke depan, kemudian satu kakinya lagi menyusulnya di depannya, jangan kita di sampingnya, karena itu namanya kita berjalannya itu nanti tidak nyaman. Jadi kalau misalkan kita ayunkan ke depan, satu kakinya segini, nanti ke depan lagi, itu malah tidak nyaman. Jadi satu langkah kaki kita salah satunya ke depan seperti ini, kemudian disusul salah satu kakinya di depan kaki yang sebelumnya. Jadi kita lakukan hal tersebut secara terus menerus. Oke, jadi jalan satu langkah kaki ke depan, terus disusul satu langkah kakinya di depannya lagi, dan seperti itu terus menerus. Otomatis kita bisa berjalan dengan maju. Nah, berikutnya kita pastikan pandangan kita itu tetap fokus ke depan agar kita tidak menabrak ataupun mungkin kita tidak menginjak sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh diri kita, karena itu bisa meningkatkan resiko kita sakit ataupun cedera pada diri kita itu sendiri. Jadi ayunkan kaki ke depan, salah satunya jangan terlalu lebar, misalkan seperti ini, itu jangan, karena itu bisa meningkatkan resiko kaki kita kecengklak. Jadi satu langkah kaki ke depan, disusul satu kaki berikutnya itu di depan kaki yang sebelumnya seperti ini, terus satu langkah kaki di depannya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu tutorial yang berjalan maju yang baik dan benar. Ingat, tetaplah pada jalan yang lurus. Kenapa tetap pada jalan yang lurus? Karena jalan yang lurus itu
bisa mengurangi resiko kita kecelakaan ataupun resiko kita tertabrak dan lain-lain. Jadi ketika kita berjalan, fokuslah pada pandangan yang ada di depan kita dan tetap fokus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, mungkin tutorial saya cukup seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar tutorial saya kali ini bisa sangat membantu teman-teman Anda untuk terus berjalan maju. Terima kasih.